Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Zahra Mahirani Hisab. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program Studi Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merakit komputer menggunakan aplikasi Cisco IT Essentials Virtual. Dimulai dari power supply. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Lanjut ke scroll untuk mengencangkan rangka power supply. Lanjut ke bagian motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen-komponen terhubung. Motherboard menyediakan konektivitas antara komponen perangkat keras komputer seperti prosesor, memori, hard drive, dan kartu video. Motherboard juga berfungsi sebagai penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen-komponen lainnya. Masukkan RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut, atau dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. Lanjut ke pemasangan CPU. CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Struktur CPU juga ada control unit, arithmetic dan logic unit atau ALU, register, dan CPU interconnection. Lanjut pemakaian thermal pass. Pass thermal selain dikenal sebagai pasta pendingin dengan nama lain thermal compound, berbentuk pasta atau cairan kental yang memiliki sifat seperti minyak, berguna untuk meningkatkan konduktivitas thermal antara dua permukaan dengan mengisi celah-celah mikroskopis. Lanjut ke pemasangan CPU heatsink. Heatsink adalah logam dengan desain khusus yang terbuat dari aluminium atau tembaga, bisa merupakan kombinasi kedua material tersebut, yang berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor. Jika aliran udaranya terganggu, maka bisa dipastikan prosesor akan kepanasan. Tekan bagian skrup heatsink untuk memperkencang heatsink. Lanjut ke adapter cards. Dalam adapter card ada video adapter. Video adapter atau GPU adalah singkatan dari Graphic Processing Unit, disebut juga CPU, Visual Processing Unit, yaitu komponen hardware komputer yang menghubungkan peralatan pemrosesan grafis dengan peralatan output berupa monitor. Pada komputer lama, pemrosesan grafis dilakukan oleh proses utama atau CPU. Lanjut ke NIC. NIC merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang secara fisik berbentuk seperti sebuah kartu ekspansi yang memungkinkan setiap komputer dapat terhubung dengan suatu jaringan dengan menggunakan kabel jaringan. Lanjut ke pemasangan wireless NIC. Merupakan jaringan NIC atau Network Interface Card
yang menggunakan sistem sinyal atau tanpa kabel dalam melakukan transfer data. Lanjut ke internal drive. Pemasangan hard disk. Hard disk drive HDD adalah perangkat keras atau hardware yang berguna sebagai media penyimpanan data komputer. Perangkat ini akan menampung beragam data, baik itu dokumen, gambar, video, data sistem, aplikasi, dan OS. Lanjut ke drive external buys. Pemasangan optical drive. Optical drive adalah salah satu perangkat keras yang umumnya terdapat pada PC maupun laptop. Optical disk digunakan untuk membaca dan menulis data CD dan DVD, yang dikenal sebagai istilah burn-in. Optical disk menggunakan sinar laser pada spektrum untuk membaca dan menulis data ke piringan CD maupun DVD. Lanjut ke floppy disk. Disket merupakan sebuah media penyimpanan yang bersifat removable, artinya media penyimpanan ini bisa dilepas dan dipasang dengan mudah. Floppy disk atau disket digunakan untuk memperoleh sebuah informasi mengenai data yang keluar maupun yang masuk di dalam sistem komputer. Selanjutnya hanya pemasangan skrup yang ada dalam PC. Dan dilanjut untuk pemasangan kabel-kabel. Selanjutnya ke eksternal kabel. Selanjutnya pasang casing PC. Kencangkan menggunakan skrup. Masukkan kabel monitor. Tambahkan keyboard. Mouse. Kabel USB. Ethernet. Wireless antenna. Dan yang terakhir, power cord atau kabel power. Komponer PC sudah selesai bersih. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.